Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Jumat 7 Februari 2025, Pekan Biasa keempat. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kerukunan dan kedamaian, Engkau menganugerahi kami cinta kasih dan damai untuk kami hidupi dan kami bagikan kepada sesama. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat saling menolong dan membantu demi mewartakan kemuliaan dan belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar itu, mereka datang mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, selamat pagi Romo. Selamat pagi Tebo. Romo, saya ingin bertanya, mengenai Injil Markus ini, tokoh yang paling menonjol adalah tokoh Yohanes Pembaptis sendiri.
Menurut Romo, bagaimana peran Yohanes Pembaptis dalam mempertobatkan Herodes yang pada waktu itu juga memenjarakan Yohanes Pembaptis sendiri? Baik, selamat para pisawan dan Kebu. Oke. Hari ini kita diajak untuk mengingat ya, risiko seorang benar menegur orang berkuasa. Dimanapun pada zaman kita pun sama. Orang yang benar menegur orang berkuasa, maka orang berkuasa itu menggunakan kekuasaannya untuk menghilangkan jejak-jejak kita. Tetapi jangan lupa, apa yang dibuat dengan kelaliman para penguasa itu tetap tercatat di hati sanubari dan menyejarah. Maka pelajaran untuk kita apa? Kalau kita berkuasa, ingat-ingat, hati-hati, yang cantik-cantik itu bisa membawa kita ke dalam jurang dengan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dari kecantikannya. Ia bisa mempengaruhi apa yang kita lakukan. Bahkan teman-teman yang dekat bisa menjadi lawan. Ya. Karena itu kasus Herodes ini mengajarkan kepada kita hal yang luar biasa. Maka kita harus bisa melihatnya dari beberapa sisi. Dari sisi Yohanes, ya, Yohanes adalah seorang benar. Dia tidak tahan kalau orang miring-miring. Maka dia dengan terus terang mengatakan apa adanya agar orang itu tidak kecebur. Kenapa? Ketika orang itu jatuh, maka akan selalu menjadi buah bibir seperti yang dialami oleh Herodes. Herodes sampai hari ini selalu negatif. Yohanes Pembaptis positif. Berani berkata benar dengan segala macam risiko. Yang kedua, dari sisi Herodes. Dia adalah seorang raja yang diberikan kuasa. Perlu ingat bahwa kuasa itu hanya sementara, ada waktu tertentu. Tidak abadi. Maka seorang raja atau seorang pemimpin sesuai dengan sumpahnya harus melaksanakan apa yang terjadi dalam sumpahnya. Tetapi ingat-ingat, dimanapun juga, ya, makin tinggi angin makin kencang. Ketika orang itu berkuasa dan dipilih, ya, pertama kali dipilih, wah, semuanya bagus, mulus. Ya, tetapi ketika mulai masuk ke dalam kekuasaan, pahak mulus itu yang datang, mengganggu, mendekati dengan segala macam cara. Mungkin awalnya kita sebagai laki-laki khususnya, ya, tidak mau, tapi lama-lama karena kita juga mungkin kurang berdoa, maka kita terjerumus diperangkap wanita itu seperti Herodes yang diperangkap oleh Herodias. Yang mana Herodias memberikan kenikmatan hanya beberapa saat. Tetapi sesudah peristiwa itu dia dikuasai oleh Herodias. Itulah yang terjadi dengan para penguasa. Maka penguasa-penguasa itu harus mempunyai kebijaksanaan. Punya kedekatan dengan Tuhan, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya dia tidak terjerembab dengan nafsu-nafsu jasmani. Karena apa yang ditawarkan ibu-ibu ini, garis-garis ini yang cantik-cantik ini adalah jasmaninya, bukan kecantikan rohani, tetapi memberi kepada mereka, ya, para penguasa itu kecantikan jasmani, sehingga terjerembab. Mungkin ketika mengalami atau melakukan itu, orang tidak tahu diam-diam. Tetapi lama-lama bau itu tercium kemana-mana. Maka peristiwa Herodes dan Herodias juga pada awalnya tentu Yohanes tidak tahu. Tetapi ketika gosip itu ramai, maka dia mengatakan. Dan Yohanes itu tidak punya maksud buruk. Hanya ingin mendudukan raja ini kepada kedudukan yang sebenarnya sebagai raja yang bijaksana, yang mengayomi semua kepentingan. Tetapi lalu ketika nafsu jasmani itu hadir, lupa. Akibatnya fatal.
Ya, seperti ini. Bagaimana dia dimasukkan penjara, kemudian kepala Yohanes dipenggal karena permintaan perempuan. Jadi ketika seorang laki-laki itu berkuasa tetapi dikuasai oleh perempuan, maka dia menjadi budak dari perempuan itu. Seperti yang dialami oleh Herodes. Sampai-sampai berani memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dan ini merupakan sebuah berita buruk. Maka dengan kata lain, kita ini setiap hari membuat story, cerita. Yang baik akan kita dengar, sampai orang mati pun kebaikan-kebaikan akan berbunga-bunga. Seperti kemarin kita ngalami toh peristiwa Pak Santo Paulus Miki, walaupun disalibkan tetapi wangi bau-bau kasih Kristus itu tetap hadir di dalam hidupnya. Seperti Yohanes Pembaptis pada hari ini, tetap keindahan kasih, kebenaran yang dia lakukan itu tetap menjadi sebuah bahan ceritaan. Sementara dari Herodias dan Herodes selalu mendapat konotasi buruk dan negatif, bahwa mereka itu hanya jatuh kepada nafsu-nafsu jasmani yang bersifat sementara. Itulah pelajaran bagi kita Bapak Ibu, agar kita hati-hati dengan diri kita, terutama ketika kita diberikan kedudukan. Karena apa? Ketika kita diberikan kedudukan, maka orang bisa menangkap karakter kita yang asli, penguasa yang lalim atau penguasa yang bijaksana. Itu bisa kelihatan ketika naik daun, ya, kesombongan atau rendah hati. Nah, itulah yang terjadi. Dengan Yohanes Pembaptis kita belajar kerendahan hati. Kan dia katakan apa? Biarlah Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Tapi kok Herodes, awas loh ya, seperti itu. Ya, jadi hidup ini sementara, maka nikmatilah sementara hidup kita ini dengan semua kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.